Kalau untuk menjadi asesor itu nggak harus S2 ya. Jadi Oh, teman-teman nggak yang harus S1, S2. yang S1 itu pun bisa sebetulnya. Berarti nggak harus jadi dosen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, dan program ngobrol kali ini kita kedatangan tamu spesial banget karena ganteng banget. Ya, oke. Langsung batuk saya. Boleh perkenalan diri dong, Bapak, siapa namanya? Oke, saya Irfan Haris dari Batang. Sekarang bekerja di IAIN Pekalongan. Ya, oke, Bapak Irfan Haris. Ya. Yes. Makasih sebelumnya sudah mau mampir ke channel Terima aku. kasih. Dan karena kita ngobrol programnya, jadi ngobrol-ngobrol aja santai, Oke, santai Pak, ya. santai aja. Aku mau tanya banyak hal sih yang sebenarnya sudah penasaran banget, jadi pingin ngulik, boleh ya? Oke. Nanti ada rahasia sedikit. Rahasianya sih insya Allah yang dibutuhkan banyak orang. Oke. Pertama, karena memang ngajar, kita sama-sama Ya. kenal ngajar di IAIN Pekalongan sebagai dosen apa, Pak? Terbang lah ya. Dosen ngampu mata kuliah apa? Iya, saya di jurusan PIAUD. PIAUD, Kalau di ya. IAIN namanya PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. PIAUD Itu kalau di ini beberapa tempat di fakultas universitas lain itu kan PAUD namanya. PAUD, PIAUD dan PIAUD. PAUD. Iya. Pendidikan Islam Anak Dini. Usia Dini. Udah berapa tahun jadi dosen? Dari tahun 2014 kayaknya. 2014. Udah lama juga ya. Kayaknya kita Udah seangkatan. 6 tahun ya. Berarti usianya berapa sekarang? Alhamdulillah 31. 31. Oh, selisih 1 tahun sama saya. Masih muda ya tapi ya. Dulu aliasnya di mana sih? Sekolah SMA-nya di mana? Saya di Mandua Pekalongan. Oh iya, Mandua yang sekarang X-Man 1. X-Man 1. Itu SMA saya juga. Oh iya? Kita alma Kita mater yang sama ya? S1-nya di mana? Cuma lu hituan situ kayaknya ya. Ya kan? Iya, saya kakak tingkat. Ya. Kuliahnya S1-nya di mana? S1 di UIN Wali Songo Lah, Semarang. kok sama? Sama lagi ya. S2-nya berarti di UNES. Tuh kan, Sama berarti lagi kamu ya. tuh yang ngikuti jejak Ya Allah. saya. Dari SMA, S1, S2 bareng terus. Iya, dulu aktif di organisasi apa waktu kuliah? Waktu kuliah saya di beberapa organisasi, di organisasi bahasa Arab itu yang intra kampus ya, ada yang koperasi juga. Kemudian kalau di luar kampus di PMI saya. PMI ya. Berarti masih hafal lagu-lagu dikit. Relakan mari kita berjuang. Oh itu banser ya. Oh, sekarang jadi Banser ya sekarang ya. Oke. Kalau dulu PMI waktu mahasiswa, sekarang di Ansor Banser. Itu namanya berarti Ya istiqomah di RU istiqomah lah di ya. RU. Berarti ini ya sudah melalang buana kemana-mana dong ya? Iya, dulu pernah juga kerja di Solo 3 tahun. Di Semarang berarti kita berapa tahun ya? 8 tahun, 7 tahun ya? S1 sampai S2 Iya, ya kurang S2 lebih di Semarang, 7 tahun 8 tahun. Di Kediri juga. Ya lumayan lah cari-cari Lumayan ya. pengalamannya. Terus selain jadi dosen, Selain apa jadi kegiatan? dosen, saya kebetulan kalau dosen di beberapa tempat, di Universitas Terbuka, di Pekalongan, juga di Universitas Unifat Unifat itu? Veteran Semarang. Oh, Veteran Semarang. Nah, kebetulan Jarak jauh juga- tuh. Ya. Oh. Online nggak? Kebetulan enggak. Oh, enggak. Kalau yang itu ke sana, cuma kan pertemuannya enggak terlalu banyak juga ya. Enggak kayak kita yang di negeri. Iya. Kemudian selain itu juga di asesor Banpau dan PNF Provinsi Jawa Tengah. Wow. Alhamdulillah. Asesor. Jangan macam-macam ya kalau pengen akreditasinya. Baik-baik deh sama Irfan Haris. Berarti memang itu cita-cita atau gimana itu? Kok bisa? Enggak, dulu waktu kuliah itu enggak kepikiran sampai bisa menjadi asesor, kemudian sampai menjadi dosen, itu enggak sampai. Kemudian dulu setelah lulus S1 pekerjaan masih sebagai guru, kemudian kan pengen kita kan selalu belajar terus Iya, ya. ya.
pengen belajar terus, pengen kuliah lagi, akhirnya ada kesempatan, alhamdulillah menjadi dosen. Kemudian memang saya berkecimpung dalam dunia kepautan, ada penelitian, kemudian pengabdian saya juga mengisi kegiatan-kegiatan seperti workshop, kemudian juga punya lembaga sendiri PAUD. Akhirnya memang berkecimpung dalam dunia PAUD itu, sehingga itu semua digunakan sebagai bekal untuk menuju ke asesor bahan PAUD dan PNF Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kayaknya banyak yang penasaran nih, kalau misalkan mau jadi asesor itu mudah apa susah? Terus apa saja sih yang menjadi syarat dan tetek bengeknya itu administrasi jadi, untuk menjadi asesor? Jadi memang kalau untuk menjadi asesor itu nggak harus S2 ya. Jadi teman-teman yang S1, yang S1 itu pun bisa sebetulnya. Berarti nggak harus jadi dosen ya? Nggak harus. Gitu. Tetapi memang yang penting kuncinya adalah dia punya kemampuan, punya kompetensi dalam hal kepautan itu. Punya kompetensi itu berarti pernah menjadi guru juga, guru PAUD ya. Bisa kepala sekolah juga, bisa pengawas sekolah juga, kemudian pernah menulis jurnal tentang kepautan, kemudian pernah mengisi seminar tentang kepautan, pernah mengisi workshop tentang kepautan. Semua tentang kepautan itu akan menjadi elemen penting untuk mendukung sebagai prasyarat untuk menjadi asesor itu. Oh, itu tahun berapa itu? Kebetulan saya baru tahun kemarin 2019. 2019 ya, berarti jalan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun lebih. Berarti sudah lumayan beberapa tempat ya sudah divisitasi ya. Karena kan kalau itu kan per provinsi ya. Jadi di pusat itu nanti dibagi ke dalam provinsi masing-masing. Kalau kita kan di Jawa Tengah, sehingga memang cakupannya di Jawa Tengah. Jadi beberapa tempat alhamdulillah kemarin dari mulai Brebes, Tegal, Semarang sampai kemarin malah yang paling jauh ya Purwodadi, itu 7 jam naik mobil, ya Allah. Berarti pelosok wah luar biasa jalan. Berarti ada pengalaman yang paling berkesan atau mungkin yang unforgettable gitu? Ya, yang termasuk yang terjauh juga di Bumi Ayu. Bumi Ayu itu kebetulan saya ke sana naik kereta. Naik kereta itu kan jam setengah 7 pagi itu kita sudah harus sampai lokasi. Artinya kan berarti malamnya kita sudah harus nginap di hotel di sana, dan hotelnya itu jaraknya 3 atau 4 jam sampai ke lokasi. Jauh banget, kita harus jalan kaki, naik ojek dan segala macam. Dan di sana satu pengalaman juga, ketika kami pulang ke sana kan dibawakan berbagai macam makanan khas ya. Itu masih kami terima, tidak masalah. Seperti wortel, kentang, itu kan makanan khas, oleh-oleh makanan itu masih kami terima. Nah, tetapi ketika kami pulang itu kita dikasih ada amplopnya. Jadi tas itu kan isinya makanan-makanan kayak tadi itu. Ternyata di atasnya itu diselipi amplop. Setelah kami pulang, kami buka isinya, ternyata ada amplopnya. Dan satu hal, asesor itu tidak boleh menerima fasilitas akomodasi, fasilitas transportasi, apalagi menerima ini. Itu akhirnya ya harus kami kembalikan. Ditransfer berarti. Ya, dan kami ancam kalau misalnya mereka tidak mau menerima, kami akan laporkan sehingga mereka tidak akan mendapatkan status akreditasi. Oh, jadi malah asesor juga bisa ngelaporin ya? Bisa. Oh, bukan hanya mereka yang melaporkan asesor. Iya, karena kalau sampai kami ketahuan menerima uang itu, kan akhirnya kami yang kena juga. Iya. Akhirnya ya sudah, kami harus mengembalikan itu, dan mereka harus mau menerima pengembalian uang itu. Berarti waktu itu nyimpan segala macam kontaknya ya untuk menghubungi. Ya, kan memang kita punya kontaknya untuk berkomunikasi sebelum ke sana. Tapi makanannya nggak dikembalikan kan? Alhamdulillah enak makanannya. Terima kasih. Itu berarti orang mana nih? Ini dulu, di daerah Bumi Ayu. Bumi Ayu Brebes. Makasih buat yang ini ya sudah mensejahterakan Irfan dengan makanan enak. Banyak itu ya, berarti ada sayuran. Ada sayuran, itu yang paling saya suka gitu. Ada sayuran, makanan khas daerah lah ya. Kan kita nggak mengharapkan itu ya. Nggak mengharapkan. Kalau misalkan dikasih ya diterima, asal bukan itu tadi ya. Bukan itu. Yang bukan barang yang berharga. Kalau makanan dan makanan kan insya Allah manfaat. Kadang-kadang buat sangu pas di jalan, buat cemilan gitu ya, sangu balik gitu, salahnya buat temen perjalanan.
Kalau pas visitasi yang paling jauh itu atau ada yang lebih jauh lagi? Ada yang jauh itu tadi di Purwodadi sampai 7 jam. 7 jam perjalanan naik dari mobil dari Pekalongan Naik mobil. sampai ke lokasi itu sampai 7 jam. Oh, Iya. luar biasa. Iya. Jadi terima kasih. Terima kasih. Ada sponsor terima. Dikasih donat guys, alhamdulillah, terima kasih. Ini yang namanya rezeki. Jadi yang ini bukan uang ya, ini makanan. Nih, kita lagi ngevlog aja dikasih makanan sama Bapak Haji, Pak Yai, Pak Ustadz. Oke. Waktu visitasi tadi yang paling jauh di mana? Di Purwodadi itu 7 jam dan itu kan kami sama sekali buta ya. Jadi kami hanya mengharapkan GPS. Ada Malam-malam jam 12 malam sendirian naik mobil, jalannya sempit ya Allah, sampai wah mengerikan pokoknya. Itu berarti tandanya Mas banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia, Jawa Tengah khususnya yang sebenarnya mereka tuh pingin terupdate statusnya, tapi mereka tidak lantas gentar walaupun berada di pelosok, tapi mereka benar-benar ingin istilahnya apa ya, untuk status sekolahan ini biar bisa terus jalan kan ya. Kalau bisa kan sekolah-sekolah yang tanpa status akreditasi dia tidak bisa menerima pendaftaran murid baru dan lain sebagainya ya. Ya karena memang di akreditasi kita tidak menarik biaya sepeser pun. Dari mulai semuanya pendaftaran, dari mulai pendaftaran, kemudian kami datang ke sana, yang penting kita kasih air minum udah cukup lah, nggak usah repot-repot nanti dibawain pulang mau dibawain apa, disubsidi apa, yang penting semuanya itu gratis tanpa biaya. Oleh karena itu guru-guru PAUD yang mau akreditasi tidak usah pusing, tidak usah repot, tidak usah memikirkan biaya, tinggal daftar saja, semuanya gratis. Nanti kita ke sana pun juga pakai biaya sendiri, jadi tidak usah memikirkan masalah biaya. Cuman kan kalau budaya di Indonesia biasanya kan menghormati tamu, nah itu beda lagi ya kalau menghormati tamu. Cuman kan semampunya, tidak harus terus diada-adakan yang enggak ada terus diada-adakan sampai dadak dicari-carikan apa yang di situ bahkan nggak ada pizza pun ada dicarikan pizza gitu. Jadi intinya semampu kita menghormati tamu itu memang ya suatu kebaikan ya. Dan kadang-kadang yang paling saya suka itu makanan-makanan yang godok-godokan itu. Oh ya malah gitu ya. Telo godok, pisang godok itu malah yang malah kami suka itu malah itu daripada yang roti-roti gitu kan udah biasa ya. Dan biasa kan orang desa-desa biasanya memang banyak makanan-makanan yang alami, khas godokan-godokan. Gitu. Oke, terus tadi ya lanjut ke tips biar sekolah ini bisa mendapatkan status akreditasi A. Itu gimana caranya? Itu memang ada beberapa poin yang harus disiapkan. Memang yang tahun-tahun sebelumnya itu gedungnya harus bagus, kemudian fasilitasnya harus lengkap, tetapi memang yang sekarang itu tidak harus yang sampai mendetail begitu. Yang penting untuk mulai tahun 2019 ke sini itu lebih banyak ke performance gurunya. Oh, justru malah bagaimana ya? Karena kan kami melihat proses pembelajaran itu dari mulai jam 7 pagi, setengah 7 pagi kita sudah di sana. Bagaimana cara gurunya menyambut siswanya, bagaimana kemudian cara gurunya mengajar, dia menggunakan metode apa, media apa yang digunakan, semuanya kita nilai. Sehingga memang guru harus mempersiapkan dengan baik proses pembelajarannya itu yang menggunakan scientific harus scientific. Contohnya seperti apa itu Pak? Scientific itu paling tidak harus menggunakan bahan alam di dalam proses pembelajarannya. Misalnya warna gitu ya, warna yang berarti menggunakan pewarna alami, pakai kunyit, pakai apa gitu ya, daun pandan gitu ya. Kemudian menggunakan bahan alam, pakai batu, pakai ranting, itu semua bisa pasir, itu semua bisa dijadikan sebagai media-media pembelajaran tanpa harus membeli ya. Itu malah menambah nilai yang bagus. Malah rahasianya itu ya. Jadi gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, bahan alam yang ada di sekitar. Istilahnya yang tidak mengeluarkan banyak biaya. Dan kita kan harus menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan bekas untuk media pembelajaran. Jadi itu memang kita dorong terus supaya gurunya lebih kreatif gitu.
Itu satu, apalagi selain tadi. Kalau kayak gedung tadi udah bukan menjadi syarat penting atau itu gimana? bukan menjadi syarat yang utama. Itu kan dari segi gurunya ya. Iya. Dari segi gurunya, SDM-nya. kemudian dari segi administrasinya itu juga masih penting juga. Berarti semuanya harus dipersiapkan ya. Jadi Iya. mulai kayak apa sih presensi guru, Presensi gurunya, Siswanya. kemudian yang terpenting adalah RPPH. RPPH. Kalau di sekolah umum kan namanya RPP. Iya. Kalau di PAUD namanya RPPH. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Itu harus dibuat yang rapi, dibuat yang bagus sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai apa yang tertulis di situ. Kalau di situ tertulis nyanyi Iya. balonku ya balonku gitu. Kadang-kadang apa yang ditulis di situ nggak sesuai dengan yang dilaksanakan iya, karena iya. siswa kan pegang itu terus ya. Kita lihat terus, ini guru sesuai nggak nih? Menit ke ini apa yang dilakukan, menit ke ini apa yang dilakukan, itu sampai harus semua tertulis terus. Di time allotmentnya juga harus jelas Iya, ya. iya, Jadi harus sekian jelas menit semuanya. harus ini. Misalkan nyapa mahasiswa lagi, nyapa murid-muridnya Iya. sekian menit itu harus tertulis. Ya di situ. harus Oh, nyanyinya iya. apa, kegiatannya apa itu harus tertulis semua Oh rapi. gitu. Apalagi ini? Ada RPPH, ada RPPM. RPPM apalagi? Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Mingguan. Jadi yang ada yang harian dibuat, ada Mingguan. yang mingguan, kemudian ada yang prosem, ada yang per semester. Per semester. Kemudian ada juga penilaian. Jadi setiap hari itu memang untuk guru PAUD itu ada banyak yang harus dipersiapkan. Dari mulai perencanaan sampai penilaian itu harus lengkap semuanya. Dan saya lihat untuk yang PAUD itu memang lebih ribet untuk soal administrasinya dibandingkan dengan tingkatan yang atasnya. Di SD, SMP, SMA itu malah lebih sedikit kalau saya lihat dibandingkan dengan yang PAUD itu malah lebih banyak. Berarti guru PAUD itu luar biasa. Udah gajinya berapa gitu ya, tapi administrasinya sangat luar Iya, biasa. cuman kan Maka sangat luar biasa. Alhamdulillah Guru sekarang PAUD. kan guru PAUD sudah ada semacam fasilitas seperti sertifikasi Iya, gitu ya, ada alhamdulillah. sertifikasi dan di beberapa di kabupaten kota itu rata-rata di Pemkot itu sudah memberikan intensif tersendiri. Per Ada bulan yang ya. per bulan, ada yang 500, ada yang 300 dan seterusnya. Tergantung dari Tapi itu memang membutuhkan proses waktu yang agak lama karena tidak guru yang baru masuk juga Iya, kan, enggak, kemudian langsung dikasih kan harus ngambil dulu berapa dan harus tahun. disesuaikan ijazahnya biasanya kan. Jadi Iya. kalau ngajar PAUD ya ijazahnya harus sesuai. Harus sesuai. Kalau misalkan saya ijazahnya bahasa Inggris, berarti nggak bisa ngajar PAUD. Bisa sebetulnya kalau dia mengikuti berbagai macam pelatihan Oh, dalam iya, bidang kepautan. Oh gitu. Ada pelatihan dasar, ada berbagai macam pelatihan sehingga nanti sertifikat diklatnya itu dijadikan sebagai untuk dasar untuk mengajar di situ. Itu bisa. Oh, bisa ya. Jadi tadi ya asesor tidak harus S2 Tidak ya. harus. Terus bagaimana tips-tips untuk menjadikan sekolah tersebut mendapatkan status akreditasi yang baik atau dengan kata lain nilainya A, itu tadi ya udah dijelaskan sama Pak Irfan. Ada tips lain nggak untuk ini? Kalau saya sih kayak performa itu berarti harus tadi ya, gurunya memang harus sudah siap, Udah harus siap. PD semua. Nah, RPPH-nya juga ya, ada. cuma gitu. begini, karena asesor itu kan acak ya, jadi kadang-kadang kita tidak memberitahukan kelas mana yang kita masuki. Gitu. Sekolah itu Jadi kan surprise ya? Iya surprise. Sekolah itu kan kadang sudah men-setting ya. Ini kelas yang nanti akan diobservasi ya. Iya. Ini kelas yang ini. Udah ditata-tata Iya, rapi. ternyata Iya, kita masuk iya. di kelas yang lain. Makanya sekolah itu harus siap semuanya. Harus siap semuanya ya. Guru yang bisa ngajar itu bukan guru satu kelas toh, tapi guru semua kelas itu harus bisa siap untuk divisitasi. Jadi semua. memang harusnya ya memang sudah kesehariannya harus seperti Iya. itu, bukan mendadak disiapkan ketika mau divisitasi Iya, ya kan. iya. Jadi memang harus itu tadi ya, harus sudah siap semuanya, bukan hanya lokalnya saja yang dibagus-bagusin, Iya. dicat atau bagaimana ya, seadanya aja semampunya, tapi harus dipersiapkan semuanya dengan baik supaya tadi biar maksimal. Iya. Mas tiba-tiba masuknya ternyata ke ruangan yang ternyata berantakan banget, nah Iya. itu bahaya banget itu ya. Hasilnya nanti akan menjadi kurang baik. Biasanya kalau visitasi terus dia proses akreditasi penilaiannya itu berapa lama sih? Agak lama memang. Jadi tugas kami kan untuk visitasi ke lapangan ya, visitasi ke lapangan, kemudian kami memberikan nilai.
kami upload nilainya di situ juga, langsung semua serba online. Nah tapi kan masih ada proses lagi di KPA namanya, di KPA di Provinsi Jawa Tengah, nanti diproses lagi. Kira-kira 1-2 bulan nanti baru keluar nilainya. Balik lagi ya, saya tuh masih penasaran kok kamu ini kok bisa seneng banget sama PAUD itu, kenapa? Awalnya gimana itu? Kan dulu dulu kan waktu S1 jurusannya kan nggak PAUD kan? Ya. Jadi kayak itu tadi out of the box itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu mendapatkan kesuksesan dari apa yang bahkan kita nggak pikirkan sama sekali ya kan? Jadi sama dulu jurusannya PAI, benar ya? Betul. Terus kalau saya kan linear nih, bahasa Inggris. Jadi kayak memang udah tertata gitu ya. Kalau Irfan tiba-tiba S2-nya PAUD. Aneh ya. Terus tiba-tiba sekarang sudah berkecimpung di dunia kepautan, bahkan punya lembaga sendiri ya. Betul. Di mana itu? Di Pekalongan Kota. Di Pekalongan Kota. Namanya apa kalau boleh tahu? Namanya PAUD Anggun Poncol. Daftar di sana ya yang Kota Pekalongan ya. Sekolah di PAUD itu kan ada yang bilang mahal. Ya. Ketika ada ini ya biasanya kan dari segi kualitas dan fasilitas ya. Itu biar bisa menjadi, mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan. Saya ingin mendirikan sekolah PAUD tapi dengan image dan kualitas yang bagus, tapi tanpa harus membayar mahal. Mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan. Iya betul, sebetulnya itu kembali ke SDM sebetulnya. Mau membuat lembaga yang bagus, tetapi SDM-nya kurang bagus, itu pun juga kurang bagus juga. Banyak saya lihat beberapa lembaga-lembaga yang gedungnya bagus, 2 lantai, 3 lantai, tapi kualitas SDM-nya, gurunya cara mengajarnya kurang bagus, pembelajarannya kurang bagus, sehingga orang pun sekarang kan udah pintar ya melihat itu status akreditasinya apa, kemudian bagaimana pembelajarannya. Yang dilihat kan bukan hanya gedungnya toh, tapi bagaimana proses pembelajaran di sana. Oleh karena itu memang SDM itu harus bagus. Nanti kuncinya di SDM. Di SDM-nya itu guru harus sering mengikuti pelatihan, mengikuti diklat, bukannya kuliah toh ya. Untuk karena upgrade ya. Untuk upgrade ilmu itu. Jadi selalu mau jadi gelas kosong untuk bisa belajar sesuatu yang baru. Betul. Gitu. Ada saran nggak buat teman-teman yang lain nih? Saran yang ingin jadi asesor? Pede aja ya kayaknya ya. Ya, yang penting punya kemampuan dalam bidang itu dan dimaksimalkan. Ibaratnya kalau kita sudah nyemplung dalam bidang itu ya harus basah sekalian, bukan cuma kakinya toh. Ya rusak badan-badan, rusak kepala-kepalanya harus basah semuanya. Dan harus memang suka ya. Harus memang suka. Menyukai hal itu dengan istilahnya sungguh-sungguh. Kalau misalkan suka-suka toh, terus kamu cari yang lain lagi, akhirnya istilahnya kalau kayak makanan itu betul harus dimaksimalkan dalam bidang itu, sehingga memang betul-betul dia mampu dalam bidang itu, sehingga mau daftar ke manapun dia memang sudah layak gitu. Buat teman-teman nih, buat mahasiswa PAUD IAIN Pekalongan, monggo. Buat teman-teman mahasiswa jangan berhenti calon-calon belajar. Guru. Jangan berhenti belajar. Lulus S1, teman-teman harus belajar lagi ke S2. Yang penting itu ngasih semangat, ya kan? Insya Allah ya, kalau misalkan ada rezeki, ada ini, ya kita bisa lanjut. Kalau Irfan pinginnya S3-nya jurusan apa? Tetap dalam bidangnya linear. Memang harus sesuai dengan bidang kita ya. Ada S3 PAUD? Ada di beberapa tempat, di Jogja ada, di Jakarta ada, di luar negeri juga banyak. Pinginnya di luar negeri? Ya. Amin. Kalau bahasa Inggris sih banyak ya. Saya juga udah disuruh S3 terus, tapi ya nyatanya memang kayaknya masih nyaman di sekarang aja lah depan. Sambil umbul-umbul ya, dulu ya. Syukur-syukur bisa dapat beasiswa. Amin. Gitu. Oke, terima kasih ya Irfan ya. Terima kasih. Kita kapan-kapan bisa lanjut lagi. Nanti ketika ada sesuatu yang bisa dibagikan oleh Irfan, jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke channel saya. Siap. Oke. Insyaallah. Kapan nih bikin channel bareng, collab aja terus gitu, bikin channel berdua gitu. Iya, kita masih rencana. Saya suka YouTubean juga. Beberapa pengalaman itu kan perlu kita bagikan juga ya. Ada ya channel YouTube-nya ya? Sudah ya? Ada. Namanya apa? Cuma sekarang udah lama. Oh, saya tahu channelnya Irfan ini channel tentang naik gunung. Jadi memang dia suka hobinya kan ini ya, suka naik gunung. Jadi channelnya tentang itu. Irfan Haris Nawawi. Nah, itu Irfan Haris Nawawi. Instagram juga ya. @Irfan Haris Nawawi. Nggak ada spasi, nggak ada underscore atau apa ya. Oke, terima kasih Irfan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Jangan bosan-bosan untuk main ke channel saya. Jangan lupa subscribe channel saya biar saya semangat untuk bikin video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.